pensiun itu bukan istirahat. Iya, iya, Tat. Tapi pensiun itu adalah mengalihkan pekerjaan atau partisipasi karya kita dari ruang instansi pemerintah ke ruang masyarakat. Iya, dan itu yang Bapak sekarang lakukan. Tapi gimana tadi barongkonya, enak? Wah, enak sekali, saya masih lihat-lihat. Ternyata bisa. Oh, iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Hari ini MMC menyapa dalam podcast Kolaka. Tiba-tiba sebenarnya bukan beliau yang bertamu, tapi sayalah yang kemudian mengundang beliau karena tadi kita ketemu di sholat jamaah duhur di Masjid Al-Qasim di Jalan Mistik yang sekarang sudah Jalan Latuma'a. Masya Allah. Iya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo di RPSPD. Masya Allah. Tadi Bapak tiba-tiba sholat di Masjid Al-Qasim, bagaimana ceritanya? Oh iya, iya Tat. Setiap hari tertentu, ya termasuk hari ini, saya di Basnas Kabupaten Kak, atas ya. Oh iya, Basnas Kabupaten karena jangkauannya ke sana agak dekat. Agak dekat ya. Memang tadi ini ada kegiatan kerja-kerja bakti sebagaimana yang hari ini masyarakat Kolaka untuk ya siap-siap membersihkan kota karena mungkin ada acara besar Tat. Sepertinya untuk jelang menyandang tugas sebagai tuan rumah ulang tahun Sulawesi Tenggara Tat barangkali. Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita masyarakat apalagi dia sebagai ya itu tadi di Basnas. Di Basnas kita mengambil peran apa yang bisa kita lakukan Tat. Ya. Benar. Ya. Kayaknya memang beliau ini memang setiap langkahnya selalu produktif. Ya insya Allah Tat. Amin. Gitu Ustaz ya. Ya mudah-mudahan seperti itu pikiran kita juga seperti itu Tat. Iya. Kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Baik. Mudah-mudahan Tat. Insya Allah. Ya mudah-mudahan mungkin juga pemirsa atau penonton Kolaka Podcast ini, karena saya merasa senang beliau ada di sini dan mudah-mudahan juga kita semuanya insya Allah senang beliau ada. Dan tentu doa terbaik semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, sukses, kuat, dan setiap langkah programnya, ide-idenya memberikan maslahat untuk kemaslahatan umat. Baik. Ya. Terima kasih banyak Tat. Oke, baik. Selamat, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Tat. Saya juga sangat bergembira ketemu dengan Ustaz yang kemudian ada di momen seperti ini. Terus terang saja saya juga hanya sering mengikuti Ustaz di dalam momen seperti ini, informasi seperti ini. Hari ini saya sendiri yang berada di dalamnya. Saya terima kasih banyak Tat. Oh iya, Masya Allah. Tapi tadi ini beliau datang ini kan kita suguhkan ini ada air putih, ada teh dingin, ada barongko. Kayaknya mungkin di bermacam-macam ini Tat. Saya berterima kasih dulu. Allah Akbar, Masya Allah. Iya. Atau air dulu. Ini mulai di mana nih Tat? Mulai di mana nih? Mungkin minum dulu. Iya, siap-siap ini. Studio dadakan ini. Kita di teras tiba-tiba disuap sebagai jadi studio. Silakan dulu. Luar biasa. Yang ini dulu Tat ya. Oh iya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masya Allah. Masalah ya Tat. Iya, kalau tehnya dijamin dingin, tapi untuk takaran apakah mengimbangi suasana Tat. Oh iya, Masya Allah. Iya. Iya Tat. Iya, oke, baik. Mungkin begini, mungkin Pak, kita mungkin panggil lebih akrab Pak Alaudi Arfa. Siap. Karena beliau yang kemudian itulah sapaan akrab beliau di ruang kerja selama ini ketika masih aktif. Dan juga di Pramuka kemudian di Basnas lagi hari ini. Saya kira kenapa hari ini kita berbahagia karena beliau datang hari ini karena beliau diajak diskusi tentang agenda apa saja, insya Allah nyambung gitu. Insya Allah Tat, insya Allah. Mungkin tunggu dulu untuk terakhir kan Bapak kemarin kan masih aktif, itu terakhir aktifnya di instansi mana? Oh iya, terakhir itu di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tat. Oh begitu, berarti satu instansi dengan ini Pak Kadis Pak Hasbir Jaya Rasak. Oh perkebunan beliau. Oh perkebunan. Oh jadi beda perkebunan? Beda pertanian. Oh beda pertanian. Kalau secara keseluruhan pertanian, tetapi ada dinas itu yang
tanaman pangan dan hortikultura, dan memang dulu itu pertanian namanya. Oh begitu. Berarti kalau perkebunan dia tidak bersentuhan dengan hortikultura. Iya, Tat. Oh iya. Oke. Sekarang dinasnya memang dipisah perkebunan dan peternakan. Oh, perkebunan dan peternakan. Iya. Oh iya, oke baik. Pertanian dan hortikultura. Iya. Kemarin tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan dan hortikultura. Iya. Tahun berapa kemarin mulai apa namanya? Pensiunnya apa namanya? Ya, pensiun. Berarti itu 2018, Tat. 2018. Jadi Bapak sudah 18, 19, 20, 2020. Mas 7 tahun. 7 tahun kemarin. Sudah jelas pensiun 7 tahun, tapi Masya Allah. Jadi Bapak ini memang apa namanya, kecerahannya yang membuat seperti terlihat masih aktif begitu. Iya, Tat. Saya juga penasaran. Saya kira pensiunnya mungkin masih ada, masih berjalan 2 tahun pensiun. Rupa-rupanya pensiun dari 7 tahun yang lalu. Iya, dan kan pensiun itu kan bukan berarti bahwa beristirahat untuk berkarya, tapi pensiun itu pemerintah memberikan atau membatasi ruang kita untuk berkarya di instansi. Setelah kita pensiun, ya saya kira kita diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkarya di luar instansi. Masya Allah, Tat. Iya, gitu. Jadi pensiun itu bukan istirahat, tapi pensiun itu adalah mengalihkan pekerjaan atau partisipasi karya kita dari ruang instansi pemerintah ke ruang masyarakat. Dan itu yang Bapak sekarang lakukan. Gitu. Setelah pensiun, masuk kemana setelah pensiun? Setelah pensiun, memang dalam keadaan aktif di ASN itu, Tat, ada memang 3 organisasi. Kalau bilang level kabupaten, PKK kabupaten, terus Pramuka, yang kemudian Basnas. Saya ada di dalamnya. Kemudian ada juga di luar itu semuanya organisasi petani, Tat. Saya juga sebagai ketua KTNA Kabupaten Kolaka. Ini juga yang menjadi ruang untuk seperti yang kita bicara tadi, Tat, bahwa kita bisa berada di mana-mana hanya karena persoalan komunikasi. Memang sebelum saya pensiun itu, Tat, dan kebanyakan orang, teman saya itu bertanya, apa ada kebun saya atau usaha apa saya ini? Saya jawab, dua-dua tidak ada. Dua-dua tidak ada. Berarti ketika orang bertanya setelah pensiun mau kerja harapannya apa? mau kerja apa? Mau kerja apa? Tapi persis pertanyaan tadi. Jadi menjawab pertanyaan apa yang dilakukan setelah pensiun, apa jawabannya? Itu dia tadi, Tat. Makanya sebenarnya ini relevan sekali pertanyaan itu, bahwa ternyata setelah saya pensiun lebih sibuk daripada masih aktif ASN. Contohnya begini. Kalau ASN masih tahun berapa itu kita bisa pulang jam 1. Kemudian berubah pulang jam 4. Itu setiap selesai pulang kantor itu atau setelah masih jam kantor ada kegiatan masyarakat sosial, kita bisa tinggalkan sebentar. Kemudian masuk kantor lagi. Artinya waktu kita itu banyak di kantor. Sehingga ruang untuk masyarakat hanya antara asar dengan maghrib. Seperti itu, atau dengan malam. Tapi kemudian setelah pensiun, ternyata saya lihat kalau mengikuti kegiatan ini, setiap malam, setiap hari sampai jam 11 malam atau apa, untuk 3 organisasi. Itu berarti bahwa ketika masih aktif memang sibuk. Tapi begitu pensiun lebih sibuk lagi. Itu dia. Jadwal kegiatannya mulai fajar menyingsing sampai terbenam matahari, atau bahkan sampai larut malam. Ternyata setelah pensiun ini mungkin juga salah, bahwa pensiun ini bagaimana strategi kita untuk membunuh waktu, ternyata, Tat. Membunuh waktu. Maksudnya membunuh waktu gimana? ini kalau saya bayangkan, mohon maaf ini, Tat, ya. Siap. Karena boleh ada, boleh juga tidak ada, bahwa kalau kita tidak ada kegiatan dan itu pensiun di rumah saja, bayangkan, Tat, bangun pagi yang kita lihat istri, anak keluar ke depan, masuk lagi, tunggu jam makan, itu setiap hari, Tat. Kan ada kejenuhan orang kali, Tat, sehingga pikiran mungkin entah mau akan seperti apa. Tetapi saya dengan seperti itu, saya bilang barangkali terbalik pertanyaan teman-teman saya sebelum pensiun ini. Karena waktu saya itu, kalau itu tadi, sampai mengantuk baru di rumah kalau malam. Pagi kalau memang harus mau kejar kegiatan yang dan rangkaian itu sampai pada hari ini. Bahkan ya katakanlah kemarin mau masuk Ramadan, Ketua Basnas Kabupaten mengamanahkan kepada saya untuk menangani satu urusan berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah
Iya, iya, iya. Bukan hanya Kecamatan Kolaka, sebagaimana posisi saya di dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Kolaka, tapi beliau mengamanahkan yang kemudian hari ini urut-urutan pekerjaannya, urusannya baik secara administrasi ataupun teknis, ya saya masih lakukan itu hari ini. Ya, oke. Tapi gimana tadi barongkonya, enak? Wah, enak sekali, saya masih lihat-lihat. Ternyata bisa. Masih ada satu cara. Masih ada satu, boleh. Nanti mungkin kita tutup setelah ini. Ya, amin. Mungkin selanjutnya mungkin Pak Laude Arpa tentang gambaran bahwa potensi zakat di Kolaka ini kan sangat besar. Seperti yang Bapak juga sampaikan tadi, telah ada kajian tadi banding, membandingkan antara potensi zakat di daerah lain kemudian Kolaka. Dan Kolaka ini memang menurut Bapak memang besar potensinya. Lalu kemudian kira-kira dari sekian banyak yang dilakukan oleh Basnas selama ini, mungkin kira-kira program apa lagi yang kira-kira kita butuh dan mendesak untuk ditangani atau dibina oleh Basnas? Oh iya, baik, Tat. Saya kira ada sesuatu yang memang setiap bertemu siapa saja, Tat, apalagi para mubalik, saya pernah berpikir seperti ini. Iya. Apa yang dipikirkan Pak Laude Arpa? Saya rencana bentuk forum mualaf. Forum mualaf. Iya, forum mualaf ya, luar biasa ini. Iya. Dan ini sudah 2 tahun, masuk tahun ketiga, berarti 2 tahun lebih saya coba gagas dan saya sosialisasi terus, baik kepada tokoh masyarakat, kepada hari ini saya beruntung sekali untuk menyampaikan hal ini kepada Pak Ustaz di ruang podcast, di ruang podcast ini, agar tentunya di luar ruang ini saya juga sudah ada tambahan bahwa pernah menyampaikan juga kepada termasuk Ustaz Sari Sutrisna ke publik. Ya, yang kemudian dengan itu ya harapan kita bisa tersampaikan ke publik, betul, Tat? Iya, benar-benar. Karena begini, Tat, mohon maaf ini, karena memang tentang ini forum mualaf ini, ketika forum mualaf, kenapa itu muncul? Karena sudah 2 tahun saya di Basnas mencari data, mencari informasi tentang mualaf. Mualaf ini kan, Tat, ada yang bertanya berapa tahun itu batasnya. Tetapi memang itu tidak ada referensi yang menyatakan, tapi kan artinya bahwa mualaf ini yang baru masuk Islam, yang baru hijrah. Sehingga ini bukan juga toleransi, tetapi macam Basnas itu menentukan 3 tahun untuk memberikan hak mereka apabila datang waktu macam Idul Fitri dari setiap tahun dari zakat fitrah itu, bahwa itu menjadi bagian dari ada asnafnya jelas. Yang memang perlu perlu dijangkau dan makanya kenapa saya cari seperti itu. Yang kedua, bahwa pertanyaan kalau sudah lama, saya bilang begini, kalau sudah lama tidak apa-apa, tapi kalau dia misalnya dia sudah masuk kategori, dia masukkan asnaf apa? Iya. Karena tidak sedikit juga yang memang mualaf tapi menolak. Iya. Oh begitu. Ada yang menolak. Saya sendiri kemudian menolak. Dan pernah ditemukan. Iya. Yang di Lalumba, Tat. Oh iya. Lalumba pernah. Makanya saya jadikan referensi itu. Dia menolaknya karena alasan sudah mampu. Orang berada. Iya. Orang harapan. Setelah saya sosialisasi bahwa saya akan membentuk forum mualaf, bagus itu, Polodi. Bagus sekali. Kalau perlu kita iuran untuk mereka. Masya Allah. Saya tangkap ini, Tat. Begitu besar perhatian mereka juga setelah kita cerita. Iya. Fenomena yang terjadi. Iya. Dan setiap saya bercerita kepada para pihak yang saya lihat tokoh-tokoh, mereka langsung menyampaikan, keluarga saya juga ada yang seperti itu. Artinya karena tidak dilakukan pendampingan seperti yang kita rencanakan ini. Misalnya begini, Tat. Hari ini yang hijar perempuan, yang kita khawatir, mohon maaf sekali nih, agak sensitif sebenarnya. Kalau ketemu laki-laki yang kurang taat atau yang tidak pegang 5 waktu, pasti ini perempuan yang hijrah ini bertanya dalam hatinya, dari hari ke hari bertanya, siang malam bertanya, bagaimanakah saya ini? Saya sudah meninggalkan agama saya, memilih Islam dan untuk mualaf, tapi saya sebenarnya tidak mendapat tidak mendapat hal baru, keyakinan yang lebih meyakinkan gitu. Itu dia. Betul. Dan saya cerita itu, semua orang mengambil pengalamannya, apakah keluarganya sendiri atau tetangganya atau kenalannya, bahwa Tat, tetangga saya, keluarga saya, mereka pisah karena seperti itu. Kalau saya lihat memang ini
pertama nikah sampai 9 bulan pertanyaan yang muncul. Iya, iya, iya. Lahir anaknya, penyesalan yang terjadi. Sampai teman katanya teman, iya, iya, iya. Sekarang sudah pisah. Masya Allah. Itu berarti bahwa forum mualaf ini memang sangat mendesak dan sangat urgen dibentuk lembaganya. Iya, iya. Dan mungkin harapan Pak Laude Arfa menjadi bagian binaan khusus Basnas. Jadi iya, iya. Harapan kita Buyutat, harapan kita semua, karena memang ketika berbicara mualaf, saya belum mendapatkan referensi dari pihak mana. Misalnya organisasi, lembaga atau instansi yang ketika bicara mualaf, kecuali zakat. Kecuali zakat. Innama shadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Masya Allah, iya, masuk. Sehingga dia masuk. Dan zakat itu yang membicarakan itu, mengurus itu hanya Basnas. Oleh karena itu, saya cenderung untuk mengurus itu. Benar. Karena kita tidak temukan ada dalam semacam SOP lembaga atau bahkan pemerintah, tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Tidak ada juga perda yang mengatur, kecuali syarat Islam yang mengatur itu. Saya melapor ketua Basnas dan saya undang untuk memberikan haknya, walaupun mereka sudah dapat di masjid di mana mereka berdomisili, karena di kantor Basnas ada zakat yang dikumpul, yang ditunaikan oleh muzaki dari manapun itu. Setelah kita selesai duduk-duduk berbicara, saya sampaikanlah itu. Apa respon mereka, Tat? Bahwa bagus sekali itu, Tat. Dia bilang, sebenarnya kenapa, bagaimana menurut kita? Dia bilang, pertama, kita ini pengetahuan kita tentang masih sedikit, agama dan di rumah masih sedikit, istri kita tidak bisa seperti itu. Tidak bisa berikan kita bimbingan, yang maksimal gitu maksudnya. Yang maksimal untuk dia dapatkan seperti bagaimana Islam yang sesuai. Itu berarti bahwa pendampingan atau forum mualaf itu memang sangat dibutuhkan. Pertama kan untuk menanamkan ideologi yang nanti akan lahir dari pengetahuan agama yang lebih dalam. Ya termasuk untuk kemudian memberikan, bukan jaminan lah, memberikan motivasi finansial gitu, agar mereka masuk Islam. Begitu mereka, kan orang hijrah ini kan meninggalkan agama dan keluarganya, begitu masuk dalam ruang hidup yang baru dalam Islam, loh kok tiba-tiba merasa sendiri. Nah, tujuannya di situ. Itulah mungkin yang menghibur hatinya, dihibur hatinya, tapi mungkin di situ karena dia tinggalkan semua fasilitas yang ada di keluarganya. Sehingga ini saya jadikan batu ujian. Mereka pun respon mereka, dan ini muda-muda yang masih muda-muda yang potensi untuk menggerakkan ini wadah. Saya sudah bicara sama ketua Basnas, kalau kecamatan Kolaka di kantor Basnas sudah bersedia untuk menampung itu. Berarti kalau bukan mualaf center, kira-kira namanya kira-kira yang pas untuk apakah dia forum atau mungkin majelis atau gimana? Baik, saya kira ini pertanyaan yang baru juga saya terinspirasi. Ini dari pikiran saya saja, Tat. Artinya kalau, makanya saya bilang kalau sudah cukup 20, kita coba bicarakan bagaimana 20 orang anggota. Sekarang ini kan lalu bahasa itu sudah 4 saya dapat kemarin. Saya pikir mungkin bisa sampai 20. Kalau 20 saya sudah bicara di Kemenak. Sama ibu yang penyelenggara zakat, Ibu Rasia. Dia setuju juga. Dia bilang kalau perlu di sini dibuka. Saya bilang kita tinggal cari momen, kalau ada Pak Bupati, kalau perlu Pak Bupati yang buka, yang apa namanya, termasuk yang gitu. Termasuk sebutannya nanti tadi kita bilang apakah ini forum atau apa. Saya menyerahkan di forum, di floor seperti apa yang terbaik untuk karena saya hanya pikiran waktu menggagas itu. Forum mungkin. Luar biasa. Seperti itu, Tat. Baik, Pak Laude Arfa, dari hasil pengamatan kita tentang potensi pengelolaan zakat di Kolaka benar-benar sangat besar, sehingga dengan itu memungkinkan kita punya ide dan punya gagasan yang besar. Termasuk tadi yang dilahirkan oleh beliau adalah bagaimana kita membentuk semacam mengumpulkan para mualaf, entah itu namanya forum atau mungkin majelis atau mungkin nantinya seperti mualaf center. Apapun itu, yang jelas bahwa itu menjadi salah satu segmen dan unsur yang ditetapkan syariat untuk kemudian disantuni dan dibina oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. Seperti itu. Saya kira akan ada banyak cerita dan ide yang perlu kita sampaikan, dan kita memanggil beliau ke sini karena ide-ide itu kan sangat baik, dan kita tidak ingin pembicaraan itu dia menguap begitu saja.
Tapi kita butuh apa? Kita butuh Ada tindak dokumentasi, lanjut, ada tindak lanjut sehingga ya. nanti suatu saat ketika kita sampai waktunya untuk memikirkan itu ya kita tinggal Kita bisa sampaikan. buka, Kita iya. punya dokumen. Ya, baik. Gitu. Saya sepakat, saya setuju Iya. sekali, Tat. Masya Allah, ya. Jadi Subhanallah, barangkali subhanallah. karena kita sudah duduk di ruang podcast MMC Menyapa, Ya. saya kira teman-teman di Dai Pemda, para imam, Ya. binaan Pemda juga sudah akan melihat dan menonton ini, mulai dari ujung utara Kolaka sampai ke jantung apa ke daerah tengah ya Kolaka sampai di selatan ujung ya. selatannya. Oh, gitu. Oh iya, Tat. Kaitan dengan dari Pemda tadi. Artinya saya itu yang saya katakan tadi, beruntung saya hari ini bisa menyampaikan kepada Ustaz. Maksud saya ini kepada semuanya juga nanti yang masuk dari itu ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan entah momen mana. Tapi saya butuh respon seperti apa, apakah baik atau kurang baik atau tidak baik. Saya kira tapi kalau Pak Ustaz mengatakan bahwa karena memang rujukannya itu ada bahwa tidak ada tidak ada undang-undang, tidak ada regulasi yang membicarakan tentang mualaf melainkan kecuali zakat itu adanya di Basnas. Ya begitu, Tat. Dan itu sumbernya adalah Al-Quran sebagai kitab suci. Dan yang melakukan itu adalah tugas-tugas suci. Tugas mulia. Tugas mulia. Ya oke, alhamdulillah. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Laude Arfan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dan insya Allah memang bernilai positif. Amin. Dan bisa memberikan kemaslahatan buat kita semuanya. Amin. Dari para penyimak dan penonton podcast Kolaka yang include dalam MMC Menyapa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, ya, kemudian diberikan kesuksesan, kelancaran dalam segala tugas kita. Amin. Dan rumusnya siapapun yang dimudahkan urusannya, insya Allah juga rezekinya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini beliau datang dan kita sampaikan terima kasih. Insya Allah waktu beliau insya Allah yang bermanfaat ini, insya Allah Allah yang akan balas. Amin. Oke, demikian itu mungkin pesan-pesan terakhir mungkin untuk teman-teman umat Islam ini mungkin tentang bagaimana motivasinya untuk masyarakat secara umum motivasinya untuk menunaikan zakat dan infak dan himbauan kepada teman-teman amil dan tentu di semua semua kecamatan gitu. Baik, Tat, sangat rumit ini sebenarnya saya, Tat. Memang yang menjadi kegalauan kita hari ini. Ketika berbicara zakat, infak, kalau ketua Basnas itu di mana-mana dan pernah saya ingatkan. Beliau menyampaikan bahwa sumber yang bisa kita distribusi ke setiap peristiwa di Kabupaten Kolaka ini sumbernya ASN. Jadi luar biasa. Berkibar betul ini ASN berbicara infak. Itu berarti bahwa pasca Ramadan dan kemudian Basnas masih kemudian eksis dan bisa berbuat dan berkontribusi itu juga karena hasil dari zakat, infak dan sedekah dari ASN Kabupaten Kolaka. Dari ASN itu rutin, Masya Allah. Tiap bulan. Oh, tiap bulan. Kalau ini yang infak Ramadan kan nanti di Ramadan gini, Tat. Musiman apa ya? Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Kalau infak makanya setiap ada informasi apa itu ketua Basnas saya lihat selalu hadir duluan di tempat peristiwa tempat bencana atau apa itu. Tapi itu memang beliau sudah tertanam juga dalam dirinya bahwa kita ini di lembaga yang seperti ini harus punya kepekaan dan memang saya lihat beliau punya ketua ini luar biasa. Jadi setiap ada masalah-masalah keumatan, rupa-rupanya lembaga yang lain belum ada, beliau sudah datang di sana. Mohon maaf untuk itu, tapi memang kenyataannya begitu. Tapi memang kalau yang lain kan ada prosedur bilang harus susun ini dulu, susun itu. Tapi kalau Basnas karena dengar langsung pergi angkut, itu di gudang ada barang. Masya Allah, luar biasa. Sehingga ya sesuaikan. Langsung, Pak Laude, kita berangkat ke sana, Pak. Cepat. Jadi memang harus ada kesukarelaan di situ. Kesukarelaan. Sukarela tentang mengenai waktu, tenaga, kalau perlu biaya kalau ada. Jadi semua kita harus siap untuk itu. Benar. Oke. Baik, mungkin nanti setelah ini kita akan cari waktu untuk nanti dapat pencerahan juga dari Ketua Basnas. Boleh. Haji Nur Samsul. Beliau itu saya kira akan makin ini, makanya saya sampaikan. Sementara bersinar hari ini beliau memimpin Basnas Kolaka. Dan kami sebagai yang
tangga-tangga bawah memang harus bergerak paling tidak ya mengikuti jejak beliau. Kalau dia lari 100 ya tidak, kita bisa berusaha lari 100 juga. Jadi saya sampaikan itu. Menjadi perangkat manajemen pengolahan zakat kita menyesuaikan. Menyesuaikan, siap. Ya oke, demikian saya kira itu pertemuan kita hari ini dalam dalam podcast Melaka bersama MMC Menyapa. Terima kasih. Ya sama. Terima kasih luar biasa. Makasih Pak Lode sudah siap. Terima kasih banyak. Saya selalu barak. Amin amin Allah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MMC Menyapa.